Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali Bapak Ibu sidang salat jemaah salat maghrib yang Allah muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah. Yang mana mempelajari ilmu agama sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, hukumnya fardhu ain. Apalagi itu terkait dengan ibadah yang fardhu ain pula kita kerjakan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, Rasulullah mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardhatun, hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Masyaallah muslimin Allah muliakan. Kemudian salam kepada Rasul tercinta Nabiyina wa qurrati a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang syarat wajib dan syarat sah berpuasa atau saum. Ada 6 kemarin ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, semoga kita bisa mengambil manfaat dengan ilmu beliau dan beliau juga mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat karena ilmu yang beliau sampaikan. Al-mas'alatu sadisatu, masalah yang ke-6, subutu dukhuli syahri ramadhana wa inqidha'uhu. Penetapan masuknya bulan Ramadan dan selesai atau berakhirnya, dan penetapan berakhirnya bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana cara menetapkan masuknya bulan suci Ramadan tersebut? Ini pembahasan kita kali ini. Kemudian penulis berkata, yasbutu dukhulu syahri Ramadhana biru'yatil hilal, ya. Ditetapkan masuknya bulan suci Ramadan dengan ru'yatul hilal, atau dengan melihat hilal atau bulan dengan mata kepala. Binafsihi, dengan dirinya sendiri, atau orang yang hendak saum, dia berpuasa, dia melihat sendiri hilal. Atau dengan cara itu yang pertama, dia lihat langsung. Atau bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau dengan kesaksian orang lain bahwasanya orang lain itu telah melihat bulan.
au ikhbarihi bidzalika, atau orang tersebut menginformasikan kepadanya bahwasanya dia telah melihat hilal tersebut. Fa idza syahida muslimun adlun, kalau seandainya seorang muslim, walaupun satu orang Pak, ini dalam penetapan hilal itu sah, walaupun yang bersaksi telah melihat hilal itu satu orang. Namun syarat orang yang bersaksi itu adalah seorang muslim. Muslimun, seorang muslim, adilun, yang adil. Adil ini maksudnya adalah dia mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan kewajiban-kewajibannya, kemudian tidak diketahui secara zahir dia pelaku dosa besar. Dan adil ini, adil yang Allah muliakan ini banyak menjadi syarat dalam agama kita. Di antaranya juga saksi nikah. Saksi nikah itu ulama fikih sepakat harus salah satu syarat atau rukun nikah ya. Di antaranya itu adalah persaksian dua orang saksi atau syahidan adilan, dua orang saksi yang adil. Artinya saksi kita itu harus kita pastikan dia mengerjakan sholat, kemudian tidak ada informasi negatif tentangnya, mungkin dia pernah merampok ya, atau dia pernah tertangkap basah berzina sehingga dia dihukum oleh pemerintah atau apa. Artinya tidak kelihatan pada dirinya dosa besar secara zahir, karena manusia tak bisa menghukumi yang tidak tampak ya. Dalam kaidah para ulama itu nahkum bil dhahir, kita hanya bisa menghukum secara kasat mata, secara zahir. Tapi kalau dia berbuat maksiat, wallahu alam, hanya Allah kemudian dia yang melakukan itu. Itu yang adil dalam standar Islam, dalam standar fikih itu. Demikian juga saksi, orang yang bersaksi melihat hilal. Jadi orang itu harus sholat, dia harus diketahui melakukan perintah Allah yang wajib minimal, kemudian diketahui dia meninggalkan perbuatan dosa besar. Tapi kalau dia tertangkap korupsi misalnya, tidak adil lagi itu Pak. Kalau dia menjadi saksi tidak sah itu, ya kan? Kecuali diketahui dia taubatan nasuha, atau dia penyanyi dangdut, atau dia pemain musik, itu juga tidak bisa. Kalau jadi saksi tidak sah persaksiannya, karena dia bukan adil, karena dia terang-terangan melakukan dosa besar. Hanya adil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat saksi itu harus seorang muslim yang adil. Adil itu ya, dua hal itu syarat adil ini. Fa idza syahida, apabila telah bersaksi muslimun, seorang muslim adlun yang adil, bi ru'yati hilali ramadhana, bahwasanya dia telah melihat hilal bulan Ramadan, sabata bihadhi syahadati dukhulu syahri Ramadan, maka menjadi tetap atau bisa ditetapkan dengan persaksian ini masuknya bulan suci Ramadan. Jadi cukup satu Pak. Ini hadirin yang Allah mulia. Kalau dalam bulan penetapan hilal, ru'yatul hilal, masuknya bulan suci Ramadan, minimal satu, minimal ini. Di qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 185 yang sering kita baca itu. Di qaulihi ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasubhu, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan masuknya bulan, maka hendaknya dia berpuasa atau saum. Kemudian berdasarkan hadis Nabi rawahu Muslim ya, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, idza ra'aitumuhu, jadi Rasul mengatakan kepada sahabatnya, apabila kalian telah melihatnya, fasumu, maka siamlah kalian, bersaumlah kalian. Kemudian wali hadis Ibnu Umar, dan berdasarkan hadis juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, akhbartun nabiyya sallallahu, aku telah mengkabarkan Nabi, kata Ibnu Umar, bi ru'yati Ramadan, dengan melihat bulan. Aku mengabarkan Nabi, aku telah melihat bulan, itu maksudnya. Fasamahu, lantas Nabi bersaum karena persaksianku. Nah, yang melihat Ibnu Umar dari Nabi, namun Nabi tetap percaya karena Ibnu Umar itu muslim dan orang yang adil dalam pandangan Rasul dan para sahabat yang lainnya.
Wa amara nasa, kemudian Rasulullah memerintahkan manusia disiapkan untuk bersiap ya dengan persaksian terlihatnya hilal berdasarkan kabar atau informasi dari Ibnu Umar. Ya, dan hadis ini sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim hadis muttafaqun alaih. Kemudian fa illam yural hilalu, kalau seandainya hilal tidak terlihat, aw lam yashhad muslimun adilun bi ru'yati, atau seorang muslim yang adil minimal ya tidak bersaksi dia telah melihat hilal itu, wajib, maka wajib ya, ini cara yang kedua kalau hilalnya tidak kelihatan. Maka wajib ngapain? Ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Wala yasbutu, dan tidak ditetapkan dukhulus syahri, masuknya bulan Ramadan bi ghairi hadain amrayn, dengan selain dua cara ini. Cara yang pertama ru'yatul hilal, cara yang kedua ikmal, menyempurnakan iddah Sya'ban 30 yawman, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi berapa hari, Pak? 30 hari. Kalau bulan tidak kelihatan, tidak ada yang bersaksi telah melihat bulan, ya seperti itu. Jadi ini saja dua cara ini aja dalam Islam gitu ya. Ru'yatul hilal, melihat hilal, atau itmam Sya'ban 30 yawman, atau ya melihat bulan Sya'ban, atau menggenapkan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi berapa hari, Pak? Menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ya, dalam hadis-hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Sumu, berpuasalah kalian, bersaumlah kalian, liru'yatihi, disebabkan karena melihat hilal. Wa afṭiru, dan berhari rayalah kalian, liru'yatihi, disebabkan karena melihat hilal ya. Fa in ghubbi 'alaikum, dalam riwayat yang lain fa in ghumma 'alaikum, kalau seandainya enggak kelihatan ya, samar-samar atas kalian, terhalangi kalian dan masuk. Fa akmilu, maka sempurnakanlah oleh kalian iddata Sya'ban 30 ya, hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan hadisnya sahih ya, Rawahul Bukhari ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yathbutu qida'u Ramadhana, kemudian ditetapkan berakhirnya bulan Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal, dengan melihat hilal bulan Syawal ya. Bi syahadati muslimaini, tapi kalau berhari raya Pak, kalau melihat bulan Syawal itu beda dengan Ramadan. Kalau bulan Syawal harus 2 orang, minimal 2 orang. Kalau Ramadan tadi minimal berapa? 1 orang, itu beda. Bisyahadati muslimaini adlaini, dengan persaksian 2 orang muslim yang adil. Fa illam yashhad muslimani ya adlani, kalau seandainya 2 orang muslim yang adil tidak mempersaksikan, biru yati hilal, melihat hilal, wajib ikmalu, maka wajib menyempurnakan iddat Ramadan, bulan Ramadan, bilangan bulan Ramadan 30 yauman. Ini karena ada dalil khusus ya, kalau bulan Syawal itu ya, untuk Idul Fitri harus minimal 2 orang yang mempersaksikan. Jadi cara menetapkan bulan suci Ramadan di kalangan salafus saleh hanya 2 ini, terutama di kalangan para sahabat dan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang Pak, dalam kitab Siyam, dalam syarah Bulughul Maram, kitab yang berjudul yang sering saya kutip ya Pak, karena kitab ini termasuk kitab perbandingan mazhab yang lengkap ya, yang berjudul Fathul Amla fi dirasati ahaditsi Bulughul Maram hadisan wa fiqhiyan ma'a dzikri ba'dhi al-masail al-mulhaqah, yang ditulis oleh ya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli
Al-Ba'dani, beliau salah seorang ulama di Yaman, ya, murid dari Syekh bin rahimahullah taala. Jadi beliau membahas di sini pada kitab beliau Fathul Alam ini pada juz yang kedua nih Pak ya. Juz yang kedua halaman 557. Beliau membuat pembahasan tentang masalah ya. Mas'alatun salisatun. Masalah yang ketiga, ma'rifatu dukhuli asy-syahri bi tariqati al-hisab ya. Mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan cara hisab, yakni dengan ilmu falak. Jadi tidak melihat hilal, sudah ada hitung-hitungannya. Jadi bagaimana hukumnya kan gitu. Iya. Kata beliau, taqaddama fil ahadits, telah berlalu pembahasannya pada hadis-hadis yang sebelumnya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW allaqa as-shauma bi ru'yah, mengaitkan penetapan shaum di bulan Ramadan itu dengan melihat, yakni melihat hilal. Wa fi dzalika ibtalun, dan dalam pembahasan ini terdapat pembatalan ya. Ibtal itu pembatalan terhadap apa? Li tariqati, terhadap metode ahli hisab ya. Jadi kenapa metode ahli hisab dibatalkan? Yang membatalkan bukan kita orang sekarang dah. Metode hisab telah dibatalkan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya adalah al-Imam ya Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama pensyarah kitab Arba'in juga. Kemudian beliau juga seorang ulama Syafi'i dan ulama-ulama mutaqaddimin, termasuk ulama-ulama klasik ya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, alladhi aqul, dan yang saya katakan ya, pendapat saya gitu ya. Innal hisaba la yajuzu, sesungguhnya hisab tidak diperbolehkan an yu'taba alaih fi shaum ya, tidak boleh dipegang atasnya dalam shaum ya, dalam menetapkan puasa yang pertama atau masuknya bulan Ramadan. Limuqaranatil qamari bisyamsi ala ma yarahul munajjimun ya. Karena ahli kalam, maaf, karena ahli falak atau al-munajjim, ahli najam perbintangan itu, mereka memuqaranah, membandingkan ya, antara bulan dan matahari gitu ya. Jadi mereka samakan, terkadang metodenya tentu berbeda. Fa innahum qad yuqaddimuna asy-syahra bil hisabi ala ru'yah bi yaumin, dan mereka terkadang mendahulukan ya, menentukan masuknya bulan dengan sistem hisab ya, dengan sistem ilmu falak ya, daripada ru'yah, dan terkadang mereka dahuluan berpuasa biyaumin aw yaumain, satu hari atau dua hari. Wa fi i'tibari dzalika, maka dalam menimbang hal itu, kata beliau, menggunakan hisab itu, kata beliau, ihdatsu syar'in lam ya'dan bihillah, ini termasuk membuat syariat ya, mengada-ngadakan syariat lam ya'dan bihillah, yang mana Allah Azza wa Jalla ya tidak mengizinkan atas itu ya. Intaha, selesai perkataan beliau, dan ucapan beliau ini dinukilkan dalam kitab Syarhul Umdah ya. Syarhul Umdah pada juz yang kedua halaman 206. Kemudian dalam kitab Subul Salam ya, yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani, qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal ini seorang ulama, kalau saya nggak salah ulama masyhur ya dalam mazhab Hambaliyah. Pada juz yang keempat halaman 110 beliau mengomentari tentang sistem ilmu falak dalam menetapkan satu Ramadan dengan perhitungan ilmu falak itu. Kata beliau, kata Imam Ibnu Battal ini dalam kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram juga oleh Imam Asy-Syaukani ya, kata beliau ya fil hadits dafun, dalam hadis ya tentang ru'yah ya, hadis yang kita bacakan tadi tentang ru'yah ya,
Daf'un li mura'atil munajimin, ini penolakan ya, terhadap apa yang dilakukan oleh para ahli najm, ahli falak, ahli perbintangan. Wa innaman ma'ulu alaihi ru'yatul hilal, dan sesungguhnya hanya saja yang digunakan ya dalam menetapkan satu Ramadan itu hanya dengan ru'yatul hilal. Wa qad nuhina, dan kita telah dilarang anit takalluf, dari membebankan sesuatu yang kita tidak mampu ya. Jadi pakai hisab itu takalluf, membebankan diri, padahal Nabi cukup dengan melihat hilal saja. Kalau nggak kelihatan hilal itu udah genapkan saja puasa, maaf ya, bulan Sya'ban, atau kalau Syawal puasa Ramadan digenapkan menjadi berapa hari Pak? Iya, jadi tidak ada takalluf di dalamnya. Kemudian yang agak keras juga Pak ya, ini adalah perkataan daripada ya Al-Imam Ibnu Buraidah, ya Al-Imam Ibnu Burairah, dia seorang ulama tabi'in ya, ulama besar ini. Masih dalam kitab Subul Salam ya, penulisnya Al-Imam Syaukani menukilkan ucapan beliau. Wa qala Ibnu Burairah, berkata Al-Imam Ibnu Burairah rahimahullah kama fi Subul, sebagaimana dalam kitab Subul Salam juz yang keempat halaman 10 tentang hisab. Kata beliau, hisab itu adalah wa huwa madhhabun batilun, dia adalah madhab yang batil, yang menyimpang gitu. Wa qad nahati syari'atu fil khawdi fi ilmi nujum, syariat telah melarang kita berkecimpung dalam ilmu perbintangan. Li'annahu hadasun wa takhminun laisa fiya qat'un, karena dia adalah sesuatu yang kotor katanya. Iya, sesuatu yang dibuat-buat ya, yang laisa fiya qat'un, dan tidak ada di dalamnya keputusan yang pasti tentang penetapan satu Ramadan. Jadi bukan kita yang ngomong nih Pak ya, jadi yang ngomong ini adalah para ulama. Jadi kita hanya menukilkan kalam-kalam para ulama ahli sunnah, ulama besar ini, bukan ulama kaleng-kaleng yang ada di Allah muliakan dia. Iya. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Imam As-San'ani mengatakan, "Tsumma qala As-San'ani rahimahullah, wal jawabul wadhihu alaihim," dan jawaban yang jelas, yang terang atas mereka orang yang membolehkan dengan hisab apa ya. Jadi dijawab oleh Imam As-San'ani dengan jawaban yang wadhih, yang jelas. Ma akhrajahu Bukhari, berdasarkan hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu telah bersabda, inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya ini kami adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu, kami tidak menulis, kami juga tidak menghitung. Asyharu hakada wa hakada wa hakada, ya bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa aqada fis salisa isbu'an, seperti ini ya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang ketiga, ya dengan jari telunjuknya, gitu. Artinya apa? Ya, dengan menyaksikan langsung, gitu. Ini kiasan yang diberikan Nabi. Artinya Rasulullah itu adalah umatul ummiyah. Ummi itu artinya tidak menulis dan tidak berhitung. Maksudnya apa? Ya, maksudnya Nabi tidak membebankan para sahabat untuk apa? Menghitung dengan rumus yang terkadang itu sulit bagi kaum muslimin. Dan untuk kita ketahui bersama, ilmu hisab itu Pak sebelum Nabi lah ada. Bahkan kalau coba lihat di Google ya, sebelum Masehi, di zaman Yunani itu Pak, orang sudah ada itu ilmu hisab. Nah, ini hadirin yang dibilang, namun Nabi tidak menggunakannya. Nah, dan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim juga.
Kemudian yang terakhir Pak ya, yang terakhir ya, ditanya lembaga fatwa resmi Arab Saudi ya, wasuilatil lajnatud daimah, dan ditanya al-lajnah ad-daimah, ini lembaga fatwa Arab Saudi ya, an hadhil masalah, tentang masalah ini, nomor 386 ya. Fa'ajabu, maka mereka dijawabin dengan jawaban di dalamnya. Jadi pertanyaan itu ya, bolehkah menggunakan sistem atau metode hisab dalam menetapkan satu Ramadan ya? Maka jawabannya farujum fi isbati syuri al-khabariyati ila an-nujum fi bid'il ibadati wal khuruj minha duna ru'yati min al-bid'ah allati la khaira fiha. Dan kembali ya dalam menetapkan bulan Qamariyah kepada ilmu, mengembalikan gitu ya, penetapan bulan Qamariyah kepada ilmu perbintangan, ilmu falak ya, dalam menetapkan awal-awal ibadah, wal khuruj minha, dan keluar dari ibadah itu ya, tanpa menggunakan ru'yah, duna ru'yati, tanpa menggunakan ru'yatul hilal ya. Maka kata lembaga lajnah daimah, minal bid'ah, ini termasuk bagian dari bid'ah allati yang la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, wala mustanad dalaha, dan tidak ada sandaran atasnya, minas syariati, dari syariat. Wa qad dhahaba ila al-qawl bil hisab bil manazil, Mutarrif bin Abdullah, ini yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang memberikan hisab ya. Minat tabi'in, ada seorang tabi'in namanya Mutarrif ya, bin Abdullah. Akan tetapi para ulama mengatakan, Ibnu Abdul Bar ya, mengatakan la yasih an Mutarrif, ya sanadnya tidak sah ya, artinya penyandarannya itu tidak sahih. Kemudian juga terkadang disandarkan kepada Imam Ibnu Qutaibah. Wa amma an Qutaibati, adapun dari an Ibnu Qutaibah, dari penyarannya dari Ibnu Qutaibah, fa huwa mimma la yu'raju alaihi fi misli hadha. Beliau termasuk ulama yang tidak dipegang ya, karena ini pendapat syadz ya, pendapat yang menyelisihi jumhur ya. Maka itu hanya pendapat pribadi beliau yang mana tidak bisa dijadikan dalil juga. Akhirnya dirinya Allah muliakan. Maka kesimpulannya Pak, menetapkan satu bulan Ramadan hanya dengan apa? Ya, berdasarkan dalil-dalil yang kuat ya, dan pendapat mayoritas para ulama. Cuma hanya satu ya dari ulama yang mengatakan boleh, Imam Ibnu Qutaibah kan. Tetapi kita kembali kepada dalil. Tidak ada dalilnya ya imam ini gitu ya, maka tidak bisa kita ambil pendapatnya. Sementara ulama yang lainnya mengingkari. Ya seperti Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain tadi kan, Al-Imam Ibnu Hurairah, seorang ulama besar gitu ya, dan ulama-ulama yang lainnya, termasuk juga Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya. Bahkan itu sangat keras sekali ya. Beliau mengatakan yang pertama kali ya menggunakan sistem hisab ini adalah Syiah, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, Ahlussunnah wal Jamaah tentu ya sami'na wa ata'na terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan dengan apa? Iya, maka kita juga seperti itu. Apalagi yang kedua ya, dalam masalah-masalah kemaslahatan umum ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah selalu bersandar kepada pemerintah ya, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, potong tangan itu kan masalah umum ya. Qisas, maka yang melakukannya atau eksekutornya adalah pemerintah, maka termasuk juga masalah puasa ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selalu melihat pengumuman dari pemerintah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kesimpulannya apa Pak? Iya, nah, jadi kesimpulannya ya, kita melihat masuknya bulan Ramadan itu dengan hilal atas instruksi dari pemerintah. Nah, seperti itu ya hadirin yang Allah muliakan. Ya. Jadi ya telah kita jelaskan tadi tentang cara penetapan satu Ramadan
masuknya bulan suci Ramadan dengan dua cara. Yang pertama apa tadi Bang? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Yang kedua ikmalu ya iddati Sya'ban salasina yauman, ya, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari apabila enggak kelihatan hilalnya. Baik. Sekarang kita masuk masalah yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullah al-mas'alatu as-sabi'atu, masalah yang ke-7. Waqtun niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu berniat dalam berpuasa dan hukumnya. Yajibu 'ala shaimi an yanwiya as-siyam. Wajib atas orang yang berpuasa, siapapun yang berpuasa, baik laki-laki perempuan, kecil, dewasa, tua. Wajib dia hukumnya, atau dalam artian kata berdosa dia dan tidak sah puasanya kalau tidak berniat. Wahya ruknun, karena niat itu adalah satu rukun min arkanihi, dari rukun-rukun saum. Kama madha, sebagaimana apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang madha sebelumnya. Liqaulihi, berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanya saja seseorang itu akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal laili, jadi orang yang akan saum dia niatkan dari malam hari. Fi shiyamil wajibi, ini pada puasa yang wajib atau saum wajib. Seperti apa saum wajib itu? Kasiyami Ramadan, seperti saum Ramadan. Wal kafarah, saum kafarah. Wal qadha, saum mengganti saum yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan yang sebelumnya. Wan nadri, saum nadar. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin, meskipun sebelum masuk waktu subuh, waktu fajar semenit. Nah, sebelum masuk waktu subuh sah niat. Tapi harus berniat kita, karena tidak sah kalau saum wajib. Tapi kalau saum sunnah boleh tanpa niat. Tiba-tiba kita ingin saum karena memang tidak ada makanan misalkan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Hal ini apa dalilnya gitu? Kenapa tidak sah gitu? Dalilnya hadis sahih. Akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi, wan Nasa'i, dari Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyitis shiyama qabla fajri fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan saum atau puasa pada malam hari qabla al-fajri, sebelum waktu subuh, fala shiyama lahu, maka tidak ada siam baginya. Tidak ada puasa baginya. Artinya puasa tidak sah. Namun ulama berbeda pendapat, apakah harus setiap malam, ataukah cukup di awal malam saja? Pendapat yang sahih, insyaallah cukup di awal yang pertama saja, malam hari. Kalau setiap malam tidak wajib lagi, namun hukumnya sunnah. Jadi kalau kita setiap malam niat itu sunnah. Tapi kalau di permulaan malam itu wajib, atau di awal malam bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat sebagaimana seperti niat ibadah-ibadah yang lainnya, ya, mahalluha al-qalb, tempatnya ada di hati. Jadi niat itu adalah perkara hati, Pak. Niat bukan perkara mulut. Bukan ibadah lisan, dia ibadah hati, ibadatun qalbiyah. Walaysa ibadatul lisan, ya, bukan ibadah ucapan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, at-talaffuzu bin niyati bid'atun, melafazkan niat seperti nawaitu sauma ghadin, itu kata ulama adalah bid'ah. Artinya apa? Tidak pernah Nabi mengajarkan. Ya, padahal orang yang paling paham terhadap agama siapa, Pak? Nabi. Kalau seandainya itu baik, kata Imam Ibnu Katsir membuat sebuah kaidah dari ulama salaf, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau itu adalah perkara yang baik dalam agama, tentu Rasulullah, mereka dan para sahabatnya la sabaquna, telah mendahului kita dalam melakukannya. Dan ini kaidah ini, Pak, ini rumus namanya. Kaidah itu, Pak, kalau bahasa kita rumus. Dalam matematika kan ada rumus. Bisa kita bawa kasus-kasus yang lain.
Setiap ibadah yang tidak ada dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya itu adalah ya bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Bukan kata saya Pak ya. Ada referensinya, datanya dari ulama salaf ini. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya agama ini telah sempurna semenjak di zaman Nabi. Setelah Nabi ya di akhir masa beliau wafat, Rasul di masa sahabat, ya kan? Agama itu sudah sempurna karena sudah turun ayat yang terakhir ketika di Haji Wada. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga potongannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah kusempurnakan bagi kalian agama. Yang namanya sempurna apa? Tidak bisa ditambah-tambah lagi. Nah, niat itu masalah agama atau tidak, Pak? Ya, tapi kalau masalah Samsung, ya, masalah Xiaomi ya boleh. Nah, merek apapun HP boleh, ya Pak. Tapi kalau lah masalah ibadah, tidak boleh. Ibadah itu harus kita cocokkan dengan praktek di zaman Nabi. Nabi pernah praktekkan atau tidak? Tidak. Kalau Nabi tidak pernah praktekkan, maka jangan kita praktekkan. Gampang aja, kita hanya mengcopy paste, Pak ya. Copas ya. Dari praktek dari Nabi itu saja dalam masalah ibadah. Gampang ibadah nih Pak. Tidak usah ditambah-tambah, tidak usah dikurangi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman nawa sauman fin nahar, barang siapa yang meniatkan saum di siang hari, walan yat'am syai'an, dan dia tidak memakan sesuatu apapun, dia belum makan ya. Lam yujzihu illa fi siyami tatawu, maka saum wajibnya tidak sah. Karena wajib berniat di malam hari. Kecuali saum sunnah. Kalau saum sunnah ada dalil yang membolehkannya. Fayajuzu biniyatin min nahar, kalau saum sunnah maka boleh niatnya di siang hari. Idza lam yat'am syai'an, selama apabila dia belum makan sesuatu apapun, belum mengkonsumsi apapun, min aklin wa syurbin, dari makanan dan minuman. Di hadis, berdasarkan hadis Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau telah berkata, semoga Allah meridhai ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah berkata, dakhala aliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi pernah mendatangiku, kata ibunda Aisyah, dzata yaumin, suatu hari. Faqala, lantas Nabi bertanya, hal indakum min syai'in, apakah ada sesuatu yang nak dimakan, kata Nabi ya. Ya, fakulna, maka kami menjawab. Ini kami, Pak, lihat. Kami ini menunjukkan apa? Yang ditanya Nabi tidak Aisyah saja gitu ya. Istrinya yang lain juga. Maka istri-istri Nabi menjawab, lah, jadi semua istrinya dakati yang dimakan. Perhatikan Nabi, Pak ya. Walaupun dakati yang dimakan, namun beliau tetap ta'addud gitu ya. Luar biasa Nabi ya. Karena iman beliau tidak seperti iman kita, Pak ya. Karena beliau betul-betul berserah diri kepada Allah. Tapi kita masih banyak berserah diri dengan usaha kita. Oh, dekati rezeki kita, dari usaha kita ya. Tapi Nabi luar biasanya Pak. Walaupun sering kekurangan, namun bagi Nabi sedekah itu haram. Iya. Kalau ada orang-orang ngasih sedekah sama Nabi, Nabi katakan haram itu. Bahkan cucu beliau tidak sengaja Pak. Termakan apa kata Nabi? Bah, muntahkan itu. Karena sedekah itu diharamkan bagi Nabi dan ahlul bait. Tapi orang sekarang ngaku ahlul bait, kayak ngumpulin sedekah pokoknya. Iya, ngumpulin sumbangan. Ahlul bait dari Konoha ya. Tapi kalau ahlul bait yang original Pak, enggak mau. Nabi hanya mau kalau orang itu menghadiahkan. Dah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Pak. Dan namun ini khusus Pak. Ini perlu kami garis bawahi, khusus bagi Nabi dan ahlul bait saja. Haram makan dari sedekah. Bukan untuk yang lain, untuk ini boleh Pak. Jangan pula udahlah ya. Tidak usahlah kita kasih kawan kita lagi Nabi beda dari sedekah. Jangan ya. Karena sedekah itu khusus bagi Nabi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Pak bertanya kepada istri-istrinya, hal indakum, apakah kalian, kan gitu, punya sesuatu nak dimakan? Para istrinya berkata, tidak ada ya Rasulullah. Oke, kalau seperti itu, fa inni idzan shaim. Jadi Nabi tidak ada marah juga. Oh ya, tidak masak kalian ya. Tidak ada Nabi gitu Pak. Itu luar biasanya Nabi ya. Udahlah, kalau Nabi kalau masalah dunia simpel Pak ya.
Iya, itulah Nabi. Tidak ada memikirkan dunia dia. Iya. Tapi Nabi kalau masalah agama baru marah Nabi kalau agama yang dilanggar. Tapi kalau pribadinya dihina, dunia masalah dunia sepele, bahkan Nabi punya harta juga, Pak. Punya ternak kambing, ya kan? Tiba-tiba ada orang yang minta dikasih semua sama Nabi, udah. Nabi tidak ada mikir. Nah, beda dengan kita, Pak ya. Kalau kita pikir kalau dikasih semua macam mana nih stok saya nih kan gitu. Ini bedanya dengan Nabi, Pak ya. Iya, karena Nabi betul-betul yakin dan percaya dengan akhirat itu. Kalau kita kan enggak ya, belum ya. Kita masih yakinnya apa? Ya dengan dunia. Namun kita masih belajar lah, Pak ya. Bagaimana mempelajari iman yang benar ya terhadap akhirat. Iya. Ini hadirin, dan sahabat juga pernah mengamalkannya, Pak. Lan tanalul birra ya. Lan tanalul birra kan itu dalam ayat Al-Qur'an ya. Kalian tidak akan apa? Meraih kebaikan gitu. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ma tuhibbun gitu ya. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ada sahabat, Pak, langsung menghadap Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya ladang kurma gitu ya. Itulah ladang yang saya cintai. Saya pingin kebaikan di akhirat dan ladang itu yang sesungguhnya. Udah, itu saya infakkan di jalan Allah. Ini sahabat, Pak, kita malu lah kalau apa ya. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Artinya iman kita janganlah nak melawan imannya para sahabat. Sahabat luar biasa hadirin. Bahkan Abu Bakar, Pak, dia ditanya ya, Abu Bakar ya, kenapa engkau bersedekah dengan semua hartamu, semua hartanya, Pak, untuk jihad itu ya? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab apa? Taraktullaha wa rasulah. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Begitulah imannya para sahabat Nabi. Umar aja tidak sanggup beliau gitu ya. Cuman separuh sanggupnya. Tapi Abu Bakar luar biasa. Ini, Pak ya, yang dimuliakan oleh Allah. Begitu sahabat pengorbanannya terhadap agama nih, Pak. Harta mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Kita sekarang datang ke kajian tidak sanggup ya. Jangankan berkorban kayak sahabat, datang ke kajian ya. Tidak pula bayar, Pak. Untung Bapak tidak tinggal di Jakarta ya. Sekarang kajian pakai event, pakai tiket ya kan. Iya, bayarnya 400 tiketnya, Pak. Nah, sekarang masih gratis, Bapak. Alhamdulillah ya. Tidak juga datang. Subhanallah ya. Sahabat memperjuangkan agama berdarah-darah, Pak. Ya kan, sampai sahabat ada yang terbunuh untuk memperjuangkan Islam ini. Kita tinggal datang aja ke masjid, nggak sanggup juga. Subhanallah, memang luar biasa iman kita nih. Ya, ya, maka untuk itu, Pak, kita harus senantiasa memperbarui iman kita. Ya, sehingga kita bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat itulah role model yang terbaik untuk kita ya. Iya. Meskipun kita tidak bisa mencapai iman mereka, namun kita berusaha untuk mencontoh ibadah mereka. Walaupun nggak sama, Pak. Iya. Tapi kita berusaha meniru lah, Pak ya. Walaupun tidak persis sama sekali. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa amma siyamul wajib, adapun siam wajib atau puasa wajib, fala yanaqidu bi niyatin minan nar, tidak sah gitu ya. Tidak dianggap sah kalau niatnya di siang hari. Wala budda, maka harus fihi min niyatil lail, dalam niat itu di malam hari. Jadi niat harus di malam hari, Pak ya. Kalau puasa, Bapak, saum wajib ya. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan. Cukup sekali niat saja di permulaan bulan Ramadan. Li jami'i syahri, untuk seluruh untuk satu bulan penuh itu satu kali aja. Itu sudah cukup. Sudah lepas kewajiban, Pak. Namun kalau Bapak ingin mengulang, itu sunnah hukumnya. Wa yustahabbu, dan disunahkan tajdiduha, memperbaharui niat setiap malam. Tentu yang sunnah yang kita amalkan supaya kita dapat pahala. Fi kulli yaumin, setiap hari, atau maksudnya setiap malam gitu ya. Maka sunnah hukumnya kita memperbaharui niat di setiap malam. Wallahu taala alam bisawab. Maka selesailah pembahasan kita pada bab yang pertama ini ya, tentang masalah
saum ya yang berkaitan dengan masalah saum ya. Baik. Ya. Mungkin kita cukupkan dahulu ya sampai di sini karena sudah jam 8 lewat ya. Pada pembahasan yang berikutnya kalau Allah masih yang mentakdirkan kita bertemu, pembahasan yang berikutnya ada tentang uzur-uzur, Pak. Ya, sebab-sebab yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, untuk boleh makan minum di siang hari bulan Ramadan. Jadi memang ada a'dzar atau uzur-uzur ya yang membolehkan orang untuk tidak saum. Apa uzur-uzur itu nanti Pak ya? Insyaallah pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi sebelum kita tutup mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, fadhlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya. Ya, berdasarkan hadis Nabi ya, boleh ya syahadatu nafsihi. Boleh kan telah kita bahas tadi kan. Boleh dia melihat bulan, menyaksikan bulan li nafsihi untuk dia sendiri. Nah, memang kalau seandainya aksesnya terputus Bang ya. Iya. Iya. Seperti itu Bang ya. Nah, karena agama ini tidak menyulitkan kita ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan gitu. Boleh itu Bang ya, sebagaimana penjelasannya tadi. Ya. Tapi kalau ini harus 2 orang memang yang melihat Bang. Kalau untuk Idul Fitri harus 2 orang, itu bedanya. Memang ada hadis yang membedakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ya. Ya. Tarawih. Witir ada. Iya. Jauhnya beda ya, Bang? Iya. Hukumnya apa gitu ya? Iya. 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 Dia makmumnya telat atau gimana? Iya, jadi makmumnya telat enggak pas dia. Enggak, iya. Maksudnya sholat witirnya itulah rakaat yang keberapa? Dari awal ya. Jadi pertanyaannya, iya. Ya. Ya, boleh ikut imam boleh ya. Ikut imam boleh ya. Kan dia cuma 3 rakaat, Bang. 3 rakaat. Iya.
Iya. Nah. Iya. Kan kita kan sholat isya kan 4 rakaat kan. Iya, rakaat yang keempat kita anggap tahiyat awalnya itu di rakaat yang ketiga itu. Nah, iya. Jadi kan ada satu rakaat lagi kan, satu rakaat itu yang tahiyatul akhir, tahiyat akhir, tasyahud akhir ya. Tasyahud akhirnya. Paham ya? Nah, seperti itu kan tidak mengurangi rakaat. Nah, iya. Ya, tapi kalau enggak batal sholatnya wallah alam Bang ya. Iya. Maksudnya dia langsung mufaraqah dia. Batal enggak sholat dia wallah alam ya. Wallah alam. Iya. 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 Karena dalam hadis itu kan imam itu untuk diikuti kan gitu. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti gitu. Nah. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau yang setahu saya yang wajib mufaraqah itu kalau imamnya nambah rakaat. Nah, maksudnya mufaraqah dalam artian kita enggak ngikut imam gitu. Karena kalau kita sengaja nambah rakaat, kita tahu batal sholat kita. Jadi kita duduk gitu ya, biarlah imamnya nambah. Jadi pas imam salam kita ikut salam. Gitu Bang ya. Bagaimana Bang? Iya. Iya. Iya, wallahu alam apakah itu membatalkan atau tidak. Kalau tidak membatalkan ya, maka bisa lanjut dia. Tapi kalau batal sholatnya ya harus diulang gitu. Itulah wallahu alam, wallahu alam ya. Kalau iya bagusnya lihat dulu Bang, Anda belum tahu itu batal atau tidak ya. Karena kalau kita katakan sholat itu batal harus pakai dalil gitu. Apa dalilnya? Kan ada yang membatalkan sholat kan ada. Ya seperti kentut ya, ngomong gitu. Tahiyat awalnya ada Bang, tahiyat awalnya ketika imam tahiyat akhir. Paham Bang? Hah? Tapi itu walau alam, saya belum baca ya, belum membahas itu. Wallahu alam bishawab. Ya. Wallahu alam. Wallahu alam. Iya. Iya. Wallahu alam. Iya. Iya. Nah, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya.
Jadi ya pemerintah yang wajib kita ikuti pemerintah kita gitu. Kecuali kita di masa kekhalifahan yang menguasai satu negara itu hanya satu, ya. Negara Islam satu pemimpin, kan enggak, sekarang pecah-pecah gitu kan. Jadi memang pemerintah kita ya pemerintah negara kita yang kita ikuti, Bang. Bukan pemerintah Arab Saudi. Iya, tapi kalau Abang tinggal di Arab Saudi ya memang pemerintah setempat gitu. Jadi pemerintah setempat kita siapa yang punya kekuasaan, otoritas di negara kita? Apakah Raja Salman, Bang? Kan enggak, Bapak Prabowo dan jajarannya. Maka mereka lah yang sebagai pemimpin kita yang sah. Jadi kita mengikuti pemerintah negara kita, bukan mengikuti pemerintah Arab Saudi. Wallahu alam. Kecuali nanti dalam masalah wukuf, itu ada khilaf di antara ulama ya. Apakah puasa Arafah itu terkait dengan wukuf atau terkait dengan tanggal? Karena nanti tanggal beda-beda. Wallahu alam bishawab. Jadi kesimpulannya, Bang, kalau mengenai pemerintah yang mana yang diikuti, ya pemerintah negara kita, pemerintah setempat gitu, Bang. Ya, wallahu taala alam bishawab. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syafaqallah. Enggak, kalau memang sakitnya memang parah gitu ya, enggak, Bang. Kan ada ayatnya, wa in kuntum ala safa wa in kuntum maridhan aw ala safarin, itu kalau kalian sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh diganti di hari-hari yang lain. Jadi enggak berdosa, Bang. Tapi memang sakitnya betul, Bang, ya, enggak dibuat ya. Iya, kalau memang sakitnya serius, memang Abang tak tahan lagi gitu kan, akan berdampak negatif terhadap kesehatan Abang kalau Abang paksakan berpuasa. Maka Abang mendapatkan rukhsah, uzur syar'i. Akan kita bahas terbangnya ada pembahasan tentang al-a'dzar al-mubihah lil fitri ya. Udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa atau shaum. Allah alam bisawab. Jadi kalau Abang sakit nian boleh, Bang, ya. Tapi wajib Abang mengqadha ya. Sebelum masuk saum yang baru ini, Abang lah membayar hutang-hutang saum sebelumnya. Kalau enggak, Abang dapat denda. Kita semua dapat denda. Telat satu hari makan, beri makan fakir miskin seorang. Tapi telatnya banyak, Ustaz, lah puluhan tahun. Lantaran situ, Bang. Iya, harus dibayar ini ya. Ini hadirin ya Allah. Makanya harus kita catat, Pak. Ya, hutang puasa kita, saum kita. Catat, Bang. Ya. Sekarang canggih ya, kita bisa ketik ada, kemudian simpan nanti ya, Pak ya. Iya, di HP aja udah, ya. Kemudian HP-nya dihubungkan ke ini, kemana? Email atau apa. Bisa tinggal lihat aja, Pak ya. Wallahu taala, hutang ke manusia aja, Pak, disuruh oleh Allah untuk menulisnya. Iya, dalam surah Al-Baqarah ya kan, ayat yang terpanjang itu. Iya. Apalagi hutang dengan Allah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Fadal, Bang Nam. Gimana? Iya. Kalau yang anak yakini sunnahnya tidak pakai kunut ya. Karena dalilnya dhaif, ya, lemah.
Ya, 6. Dalilnya lemah, ya. Ya, ini bisa saya share nanti hadisnya didhaifkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, salah seorang ulama hadis di Yaman. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang menganggap sahih ya seperti Syekh Albani ya kan, atau ulama-ulama di Arab Saudi. Akan tetapi Ahlussunnah ini kan ada fanatik ya. Nah, ukuran kebenaran itu bukan daerah ya kan, adalah dalilnya kan gitu. Nah, sementara guru saya Pak Syekh Abdul Hasan ya Al-Misri, beliau punya kitab mentakhrij hadis, seluruh jalur-jalurnya dikumpulkan beliau, kemudian beliau dijelaskan, maka semua jalur periwayatan ini lemah. Jadi ada kitab tebal Pak ya, membahas tentang kunut witir itu. Ya kan? Jadi kunut witir itu sendiri lemah. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Kalau Bapak mau itu saya kasihlah PDF-nya itu Pak ya. Bacalah alasan kenapa lemahnya banyak sekali. Ya, tebal bukunya kan gitu. Ada Pak ya. Jadi tidak mesti kita pakai kunut juga. Ya witir aja kita Pak ya. Iya kan? Iya. Wallahu alam bisawab ya. Dan banyak juga Pak hadis-hadis yang lemah yang dianggap sahih gitu ya. Contohnya hadis doa berbuka puasa, dzabah dzama'u ya. Wa nam apa Pak? Wa thabatil ajruna yang waqtalatil uruq ya. Wa thabatil ajr insyaallah itu juga lemah. Ya, doanya lemah. Yang sahih Pak, yang sahih itu Pak doa aja, enggak ditetapkan doanya. Doa apa aja. Yang sahih itu Pak di antara tempat atau waktu yang mustajab ketika berdoa itu adalah hendak berbuka. Bebas doa apapun. Allahumma lakasumtu itu kan mungkar ya. Tapi kalau kita pakai doa itu namun bukan meyakini itu dari Nabi, boleh bebas doanya. Tapi kalau kita yakini itu dari Nabi, yang masyarakatnya itu hadis mungkar kan gitu. Ya. Apa? Bismillah aja boleh, tapi rugilah kita. Karena dalam hadis yang sahih di antara waktu mustajab itu adalah doa orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Bebas Rabbana atina fid dunya boleh juga apapun doanya Pak. Karena Nabi tidak mengkhususkan dengan doa tertentu. Ada doa khusus namun hadisnya lemah. Nah, ya wallahu taala alam bisawab ya. Ya Pak ya, wallahu alam bisawab ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak ya. Ini saya baca dulu, ini ada di kitab ini Pak ya, halaman 598 ya. 598. Ini alasan lemahnya kenapa kan gitu ya. 598 Pak ya. Enggak ya, ini kitab Fathul Alam Pak ya. Syarah Bulughul Maram. Iya. Doaul iftar Pak ya. Doa berbuka puasa. Ja'at ad'iyatun, telah datang hadis-hadis tentang doa. Anin Nabi, dari Nabi SAW. Walam yasihha minha syai'un. Tidak ada yang sahih doa itu. Yang pertama, faja'anhu anau kana yaqul, ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi ketika berbuka puasa membaca doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni. Dalam sanadnya ada namanya Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Yarwihi anabihi wa huwa matruk. Ya, dia meriwayatkan hadis ini dari ayahnya, dan ayahnya itu matruk, ditinggalkan hadisnya. Wa abuhu dhaif. Jadi perawinya lemah. Jadi hadisnya tidak bisa kita pakai juga. Kemudian ada juga hadis ya dari Anas bin Malik yang dikeluarkan dalam kitab Al-Awsat dan As-Saghir. Ya.
Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Nah, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika, dan karena rezekimu aku berbuka. Doa ini Pak, fi sanadi, dalam sanadnya ada Ismail bin Amr ya, dan dia dhaif. Wa Daud bin Zabarqan. Daud bin Zabarqan matruk, ditinggalkan hadisnya, dhaif juga. Kemudian ada juga hadis dari Abu Daud ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu, karena yaqul, Ibnu Umar mengatakan dahulu ketika hendak berbuka puasa Pak, Nabi mengucapkan doa, zahabat dhama'u, telah hilang dahaga, wa batalatil uruq, dan telah terbasahi urat-urat gitu ya, wa thabatal ajru, dan telah tertetapkan pahala insyaallah jika Allah menghendaki. Walakinnahu dhaifun aidan. Doa ini juga lemah. Apa alasan lemah ini nih Pak? Fa fi sanadi, dalam sanad hadis ini ada seorang rawi namanya Marwan, perawi namanya Marwan bin Salim bin al-Mufti', wa huwa majhulul hal, dan dia adalah tidak diketahui halnya, keadaannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syekh Albani di dalam kitabnya Al-Irwa gitu ya. Nah, namun yang sahihnya ada Pak, seperti yang saya sampaikan ya. Hadis yang sahihnya adalah Rasul mengatakan, innali shaimi 'inda fitri da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika hendak berbuka ada doa. Doanya la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Apa ya? Iya. Dan ya, maaf, yang hadisnya itu Pak, salah satu la turadu da'watum, ada 3 kelompok manusia yang tidak ditolak doanya, mustajab. Al-imamul adil, imam yang adil, was-shaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka, wa da'watul mazlum yarfa'uhallahu duna al-ghamami yaumil qiyamah. Kemudian doanya orang yang terzalimi yang akan Allah angkat ya, tanpa ada yang menghalangi pada hari kiamat. Wa tuftahu lahu laha abwabus sama, dibukakan untuk doanya itu pintu-pintu langit. Ini doa orang yang terzalimi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ya, bi izzati, demi kemuliaanku, kata Allah, la ansurannaka walau badahin, aku akan menolong ke kalian wahai orang yang terzalimi walaupun setelah beberapa masa gitu ya. Dan ini doa hadis ini Pak sahih dan disahihkan oleh Syekhuna, yaitu Syekh Muqbil bin Wadi Al-Wadi rahimahullah taala, ulama ahli hadis Yaman. Jadi ini doa yang sahih. Di Pak sama aja Pak ya. Allahumma laka sumtu, dhaif juga. Zahabatu mau, dhaif juga rupanya ya. Jadi yang sahihnya tidak ada doa lafaz tertentu. Yang penting berdoa aja kita. Nak doa apapun boleh. Nak minta istri solehah boleh juga. Nak nambah anak boleh juga Pak. Yang penting nak berbuka itu mustajab doanya. Berdasarkan hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Ya, fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Saya tengok kan kawan-kawan yang beda mata sama kita. Ketika kita melakukan amalan seperti Yasin, dia mengkiaskan kan kita kan ada hukum kias kata dia kan. Soalnya kan mana Al-Quran, mana kita pertandingan, mana dalil, mana Al-Quran, mana hadis. Itu yang kadang kita tuntut kan. Tapi beliau
Ya, jadi kias itu ya, kias itu berlaku kalau seandainya dalam kasus yang tidak ada hukumnya dalam Islam. Tapi kalau bid'ah sudah ada hukumnya. Haram bid'ah ya kan? Kullu bid'atin dhalalah kata Rasul. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi yang kias itu Pak, hal-hal yang konteksnya tidak ada zaman itu. Contoh bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Kan ada di masa Nabi. Apa hukum poka? Inek, ada Pak di zaman Nabi? Sabu-sabu. Baru di situ pakai kias kita. Jadi menghukuminya itu pakai kias. Namun kias itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama ada asalnya. Asal itu artinya al-makis, ya, al-makisu alaih. Ya, asalnya. Kemudian ada yang dikiaskan. Farak namanya, cabang. Kemudian ada ilatnya, sebabnya. Contoh, narkoba dikiaskan kepada khamar. Khamar itu sudah ada nasnya. Khamar itu haram. Banyak atau sedikit karena Nabi mengatakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Qalilu wa kasiru, baik itu banyak maupun sedikit. Haram. Itu ada nasnya. Sementara poka atau narkoba, sabu-sabu tidak ada nas hadisnya. Maka hukumnya dikiaskan kepada khamar. Karena ilat sama-sama merusak. Khamar merusak kesehatan, memabukkan, membuat orang candu. Narkoba juga. Maka dikiaskanlah hukum haramnya khamar kepada narkoba, itu yang kias itu. Makanya Imam Ahmad mengatakan dan ulama usul fikih mengatakan la qiyasa fil ibadah. Dalam masalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ibadah ritual gitu, itu tidak ada kias lagi. Kalau ada kias itu parah, nanti orang banyak bikin ibadah sholat. Ini adalah sholat apa katanya? Ini adalah sholat ya macam-macam dibikin. Dan sholat ini dikiaskan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Saya bikin lagi sholat baru, namanya sholat setelah zuhur. Apa? Macam-macam lah Pak. Dikias-kiaskannya dengan ibadah yang lain. Akan terbuka lebarlah pintu-pintu bid'ah. Iya, makanya pas itu. Jadi kias itu dalam masalah apa dulu Pak bilang? Kias itu adalah dalam masalah yang sifatnya kasuitas, ya. Yang mana tidak ada dalil, maksudnya kasusnya, yang mana kasusnya belum terjadi di masa Nabi. Sekarang Bapak Yasinan ini, di zaman Nabi orang lama Yasin dapat. Tanya itu dulu. Tahu nggak orang Yasin di zaman Nabi? Kok Bapak pakai kias? Tapi kalau poka dikiaskan, memang di zaman Nabi tidak ada poka kan gitu. Yang adanya khomar kan gitu. Maka dikiaskan kalau hukum khomar ke poka itu kan gitu. Nah, tapi kalau Yasin, orang lah paham Yasin. Nabi hafal, ya kan sahabat hafal Yasin. Tapi sahabat ada Yasinan Pak kan gitu. Nah, itu jadi yang kias itu Pak dalam masalah yang tidak ada kasusnya di masa Nabi. Iya. 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 Dan itu bukan perkara ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah yang telah ditentukan, telah disebutkan tata caranya oleh Nabi. Maka ulama usul fikih mengatakan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias ya dalam masalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu Pak sedikit yang telah ada ketentuannya, telah sempurna syariatnya kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa yakum ya. Iya. Ya. Jadi kasusnya misal wanita ini dia baru tahu ada hukum wajib mengkodok itu. Jadi selama ini dia hanya membayar fidyah. Setelah berjalan beberapa tahun, melahirkan 3 orang anak, nah baru tahu ada wajib kodok. Nah itu kalau seandainya mau menyebutkan lagi
tiga kali 30 puasa 90 hari. Bayar utang kemarin. Nah, itu boleh nggak, Ustaz? Dia mewajibkan dirinya untuk membayar utang itu tanpa keyakinan supaya aman, ya sudah 30 kali 3 karena aman 3. Iya. Jadi pertanyaannya? Dirinya sanggup lah untuk bayar utang itu. Ya kalau sanggup ya apa-apa ya puasa aja gitu. Nah, boleh lah ya. Puasa itu kan bagus juga. Secara kesehatan kalau kita lihat, dan bahkan orang kafir pun saya pernah baca di YouTube, dengar ya dalam bahasa Inggris juga, tapi di dubbing dengan bahasa Indonesia ya. Itu dokter insulin katanya. Orang kafir itu malahan untuk sehat itu Pak, dia mencoba namanya water fasting. Jadi dia tidak makan selama 3 hari, tidak makan. Bahkan ada yang sanggup 48 hari cuma minum air doang, tidak mati. Maka memang luar biasa memang Al-Quran Pak ya. Kalau tidak minum air mati katanya. Maka betul-betul kata Al-Quran apa Pak? Nah, coba kita baca. Saya lupa ayatnya Pak ya. Saya pas mendengar itu, kemudian ingat dengan ayat ini Pak, Masya Allah kebenaran Al-Qurannya ya. Ya. Dalam surat Al-Anbiya Pak ya. Coba Bang Daus ya dibaca surah Al-Anbiya ayat 30. Nah. Al-Anbiya ayat 30. Coba kita renungi ayat ini Pak ya. Jadi saya baru dengar Pak ya dialog seorang dokter ya di Amerika ya. Dokter insulin katanya. Iya. Dokter pakar penyakit dalam dia ya. Coba Bang. Iya. Jadi yang terakhir tuh Pak, penggalan yang terakhir itu Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan kami menjadikan segala yang hidup itu dari air gitu ya. Jadi kalau orang tidak minum bisa mati Pak. Tapi kalau orang tidak makan minum lama proses matinya gitu. Sudah dites sama orang kafir tuh ya. Ada orang kafir itu Pak, dia water fasting ya. Dia itu tidak makan apapun, cuma minum Pak. 48 hari tadinya dia gendut, dia Pak ya 100 lebih beratnya, tidak makan, tidak minum dia, minum dia juga, tidak makan dia. Selama 48 hari Pak turun menjadi 40 kilo beratnya, kurus kering dia. Jadi dalam hati saya, ini kalau orang pingin diet nih, tinggal tidak makan ini. Ya kan? Tapi saya baca ayat itu Pak, Masya Allah betul ya kan. Artinya kalau kita masih minum, ya masih ada kehidupan yang Allah berikan. Karena Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kan itu. Aku jadikan dari air itu sesuatu hidup. Masya Allah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini luar biasa Islam Pak ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu Pak. Baru penelitian orang kafir baru sekarang Pak ya. Al-Quran dari dulu mengatakan air itu penting, itu sumber kehidupan air itu kata Allah. Ya kan? Artinya kalau kita tidak makan masih minum, ya kekuatan kita masih ada gitu. Tapi kalau tidak minum bisa koid Pak. Iya, coba Pak makan, tidak ada minum. Dehidrasi mati kita itu dengan izin Allah. Nauzubillahi min dzalik. Apa ya wallahu alam bishawab ya. Baik, karena ingat waktu hampir jam 9 ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.